Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Eka Sudibyo. Di video kali ini aku ingin berbagi tips ataupun pengalaman bagaimana sih cara kita berbelanja online yang aman dan nyaman ya, karena itu adalah faktor yang sangat penting loh. Nah, buat kamu nih yang baru belajar berbelanja online ataupun yang suka berbelanja online, mudah-mudahan tips ini bisa saling mengingatkan untuk kita ya. Nah, simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Aku sendiri punya ya pengalaman tidak mengenakan saat berbelanja online, mulai dari barang yang kurang, barang yang salah warna, sampai uang yang tidak dikembalikan walaupun nominalnya kecil. Nah, jadi buat kamu jangan sampai kamu terperangkap oleh toko-toko yang tidak bertanggung jawab. Ada lagi nih cerita dari member salah satu grup kehamilan yang aku ikuti. Saat itu si moms ini ulang tahun dan suami ingin memberikan kejutan berupa handphone. Namun saat dibuka handphone itu adalah isinya batu. Si suami pun bingung kenapa kok isinya batu, padahal saat itu yang dia pesan adalah handphone. Dan ternyata saat suami menerima paket, si suami tidak terlebih dahulu mengecek apakah benar ini isinya adalah handphone atau ada kendala-kendala lain. Jadi secara otomatis karena pihak suami sudah menekan pesanan diterima, ya sudah, pihak dari marketplace maupun penjual tidak mau menerima komplain apapun. Nah, ada lagi nih cerita yang selanjutnya yang masih hangat-hangatnya di Facebook yang sempat viral, yaitu ada si mbak yang membeli handphone di salah satu marketplace, di official store juga membelinya. Nah, harga handphonenya itu 3.100.000 sampai 3.200.000. Menurut aku ini nominal yang besar ya. Saat si paket ini datang, secara otomatis si mbaknya ini langsung menekan pesanan diterima tanpa terlebih dahulu melihat apa sih yang ada dalam paket itu. Saat paket itu dibuka, isinya berupa gelas aluminium. Nah, sangat disayangkan sekali. Mudah-mudahan buat mbaknya selalu sabar ya dan ada jalan keluar dari masalah ini. Jadi buat kamu yang suka belanja online, mau itu di Lazada, di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, Zalora, dan marketplace lainnya, kamu tetap harus mengutamakan faktor kenyamanan dan keamanan saat kamu berbelanja ya. Jangan mudah tergiur dulu dengan harga yang murah tanpa kamu mengetahui bagaimana sih reaksi penjual ataupun pelayanan penjual terhadap konsumennya. Tips yang pertama adalah membaca ulasan. Please, kamu jangan malesan untuk membaca ulasan ya. Mau barang yang kamu beli itu murah ataupun memang tidak terlalu kamu butuhkan tapi ingin kamu beli, tetap kamu harus membaca ulasan. Karena apa? Karena dari ulasan ataupun dari testimoni para pembeli sebelumnya, kita bisa belajar mengenai bagaimana sih pihak penjual ini terhadap konsumen gitu kan. Pasti di ulasan itu kamu sering baca dong, toko amanah gitu, toko sangat interaktif dalam komunikasi. Ada juga yang toko tidak merespon apapun gitu. Nah, itu penting banget. Jangan lupa juga kamu untuk melihat presentase bintang ataupun rating pada toko online-nya ya. Ya, jangan sampai deh bintang 3-nya terlalu banyak gitu kan, agar barang yang kamu dapatkan tidak terlalu mengecewakan. Aku sendiri selalu membaca ulasan ya, karena aku pengen tahu nih bagaimana sih pelayanan toko terhadap konsumen. Nah, salah satu ulasannya yaitu saat aku membeli salah satu produk susu yang ada di toko online ini. Nah, ini termasuk bagus sih tokonya, makanya aku berani beli. Karena banyak yang mengatakan dalam ulasannya bahwa packagingnya itu sangat-sangat aman. Nah, jadi ini salah satu contoh kenapa pentingnya kita untuk membaca ulasan. Dan tips yang kedua, ini tips mungkin jarang digunakan oleh pengguna ya, apalagi kalau kita nih udah ngeliat harga murah gitu, udah ngeliat tampilannya bagus, kita nggak menggunakan fitur satu ini, yaitu fitur chat. Kenapa sih fitur chat ini termasuk penting? Aku pribadi selalu mengechat toko yang ingin aku beli barangnya. Aku tanya dulu deh, adakah produknya yang sesuai dengan yang aku inginkan, kayak dari warna, size, maupun pilihan lainnya. Intinya barang yang kita beli itu ada dulu di situ gitu, agar kita tidak menunggu lama. Dan alasan yang lain kenapa aku harus mengecek dulu, aku ingin tahu nih, jika nanti barang yang aku dapat mengalami kendala, bagaimana sih respon dari si toko gitu kan. Apakah toko akan bertanggung jawab, ongkirnya juga toko yang menanggung, atau ongkir kita yang menanggung. Nah, itu penting banget kita berkomunikasi secara intens dengan si pihak toko. Dan pentingnya lagi menggunakan fitur chat adalah di sini kamu bisa tahu apakah pihak toko tuh sangat interaktif dalam berkomunikasi atau tidak gitu kan. Kamu bayangin gak sih kalau kamu membeli barang yang harganya mau mahal mau murah, tapi kamu perlu banget barang itu dan mengalami kendala, dan si toko itu tidak ada komunikasi ataupun tidak merespon sama sekali, kan itu gak enak banget. Karena aku pernah mengalami hal seperti itu di saat aku membeli hordeng 12 piece. Aku pilih warna biru yang dikirim warna coklat, sampai si toko tidak merespon sama sekali. Mau kayak gimana
gitu kan, pengembalian juga nggak bisa tokonya karena si toko nggak merespon gitu. Nah mungkin ada satu cara agar kita bisa berkontak dengan si toko yang seperti ini, yaitu dengan menghubungi nomor telepon yang ada di dalam paket ya. Maksudnya menghubungi nomor telepon yang tertera di paket itu kan biasanya ada ya nomor teleponnya. Nah itu jangan sampai kebuang, karena yang ditakutkan si pihak toko ini tidak merespon apa yang ingin kamu tanyakan saat barang yang kamu dapatkan itu mengalami sebuah kendala. Dan tips yang ketiga adalah tambahan pengamanan pada packing. Nah ini juga penting agar barang yang kita dapatkan itu aman, karena dalam berbelanja kita juga harus mengutamakan faktor keamanan ini ya. Jangan sampai barang yang kamu beli seperti barang pecah belah ataupun elektronik itu mengalami kendala saat pengiriman. Nah biasanya nih ada toko yang memberikan secara cuma-cuma packing tambahan ini ataupun pengamanan pada packing ini seperti bubble wrap gitu kan, tapi ada juga loh toko yang memang menjualnya gitu, misalkan seharga 3.000 per paket. Tapi nggak ada salahnya juga deh buat kamu menggunakan ataupun membeli salah satu item pada packing ini, entah itu bubble wrap, entah itu packing kayu, agar paket yang kamu beli tidak mengalami kerusakan saat dalam perjalanan. Karena nggak enak dong kalau udah kita beli ternyata paketnya mengalami kerusakan. Nah biasanya nih sekarang ini toko-toko itu membuat peraturan seperti ini. Barang akan diterima garansinya apabila kita membeli packing tambahan gitu kan. Kalau kita mau membeli bubble wrap ataupun packing kayu pada toko tersebut, biasanya si toko akan memberikan garansi pada barang yang kita beli. Tapi kalau kita tidak membelinya, maka si toko tidak mau untuk menerima garansi apapun. Nah itu, jadi buat kamu jangan sayang-sayang untuk menambahkan sedikit budget membeli packing tambahan pada produk yang kamu beli ya, agar produk yang kamu dapatkan itu bisa lebih aman lagi sampai di rumah. Dan tips yang keempat ini sering banget dilupakan, termasuk aku, karena kalau udah assalamualaikum paket gitu kan, itu udah bahagia banget, atau dapat telepon mbak aku udah di sini gitu, itu udah bener-bener bahagia dan secara refleks kita langsung membuka paket itu di rumah kan. Padahal ada satu loh yang harus kamu perhatikan sebelum kamu membuka paket, yaitu memvideo paket yang kamu terima. Maksudnya tuh gini, di saat kamu menerima paket dan kamu ingin membukanya, jangan lupa kamu untuk memvideonya. Mulai dari kamu membuka lakbannya pelan-pelan ataupun kayak gimana, harus kamu video sampai akhirnya si barang itu bisa kamu gunakan. Kenapa sih harus di video? Karena kebanyakan toko-toko sekarang ini juga nggak mau menerima garansi apabila kita tidak mengirimkan video ataupun bukti saat kita menerima paket. Nah jadi buat kamu jangan sampai ya di saat kamu buka paket terus ada kendala, ada kerusakan, misalkan kamu beli handphone ada kendala, ada kerusakan atau barang yang kamu pesan tidak sesuai, terus nggak kamu video, ya udah mau kayak gimana lagi gitu. Pihak toko biasanya sih nggak mau kayak menerima garansi seperti itu. Nah jadi mau tokonya mengingatkan ataupun tidak, di saat kamu membeli paket kamu tetap harus memvideonya ya, agar kita tidak was-was di saat kita mendapatkan kalau barang kita ini ada kendalanya. Waktu itu aku beli beberapa item produk kosmetik ya, di situ udah tertera jelas bahwa si pihak toko ingin menerima garansi apabila aku memvideo, tapi alhamdulillah sih memang barang yang aku beli tidak mengalami kendala apapun. Nah jadi buat kamu selalu diingat ya, pas nerima paket please di videoin dulu. Biasanya pihak toko akan memberikan catatan itu pada deskripsi produk maupun pada chattingan yang ada di fitur chat. Nah jadi selalu ingat ya. Dan tips yang kelima, nah ini juga sering banget kita abaikan, kita lupakan, padahal kita harus berhati-hati dengan yang satu ini. Apakah itu? Yaitu buru-buru menekan pesanan diterima. Nah emang bener sih, di saat barang udah kita terima dari kurir, kita harus mengeklik pesanan diterima. Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau takutnya barang yang ada di dalam itu tidak sesuai dengan pesanan ataupun ada sesuatu yang tidak mengenakan. Nah misalkan seperti yang aku ceritakan tadi itu kan, di saat ada member grup kehamilan dan mbak-mbak yang lagi viral ceritanya membeli handphone tapi isinya bukan handphone gitu kan, itu sayang banget. Nah jadi buat kamu mau membeli barang apapun, lebih baik kamu cek dulu deh barangnya sebelum kamu menekan pesanan diterima. Nah kalau aku pribadi sih memang pernah membeli handphone ya di online, alhamdulillah memang aman, tapi aku tidak buru-buru menekan tombol pesanan diterima sampai benar-benar handphone itu bisa aku gunakan secara baik, baru aku menekan pesanan diterima. Biasanya pesanan diterima itu kan
2 hari ya secara otomatis ya, kalau nggak 3 hari. Nah kalau dalam waktu 2 hari aku belum menekan, aku pencet lagi masa garansinya, aku perpanjang. Karena apa? Aku mau tahu dulu nih, ini handphone bener-bener ada kendalanya atau enggak gitu kan. Nah setelah aku menerima semuanya baik-baik saja, baru deh aku klik pesanan diterima. Dengan kita menekan pesanan diterima, berarti secara otomatis kita sudah meyakinkan bahwa barang yang kita terima tuh memang sudah pas dan sudah tepat. Nah, dengan kita juga menekan pesanan diterima, secara otomatis dana yang ada di pihak marketplace itu langsung masuk ke pihak penjual. Nah, maka dari itu pihak marketplace tidak bisa bertanggung jawab apabila kamu sudah menekan pesanan diterima. Karena apa ya? Karena uangnya dikasih penjual. Dan buat kita nih yang suka belanja online, jangan lupa selalu mengecek terlebih dahulu sebelum menekan pesanan diterima untuk memastikan apakah barang yang kita terima sesuai dengan apa yang kita pesan ya. Jadi jangan buru-buru ya. Dan buat kamu yang punya tips ataupun pengalaman bagaimana sih cara berbelanja online yang aman, jangan lupa tambahkan di kolom komentar ya, agar lebih banyak lagi nih para user ataupun para pengguna marketplace bisa lebih memahami lagi bahwa walaupun belanja online tetap harus hati-hati, tetap harus waspada, dan tetap harus mengutamakan kenyamanan dan keamanan. Nah, sekian video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!